Jey Uso bilang kalau Sami Zayn itu bukan keluarga. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 29 Oktober 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh Jey Uso yang masuk dengan gaya asik seperti biasa, ngomongin soal kekalahannya minggu kemarin dan drama keluarganya yang bikin dia ngerugiin The Bloodline, kehilangan gelar tag team mereka di SmackDown minggu kemarin. Jey bilang dia pengen ngomong sama satu orang, dan ternyata orang itu adalah Jimmy Uso. Jimmy ngucapin terima kasih ke Jey buat aksinya di SmackDown kemarin dan ngajak Jey bersatu lagi buat ngalahin The Bloodline-nya Solo Sikoa. Mereka saling ngakuin konflik mereka yang terakhir, terutama waktu WrestleMania, tapi juga tegaskan kalau persaudaraan mereka tetap kuat. Dengan Jey bilang gak ada yang Jimmy ngajak Jey buat ketemu Roman Reigns di SmackDown. Tiba-tiba, Tama Tonga Loa dan Jake Fatu menyerang mereka dengan Solo Sikoa yang nyusun rencana serangan ini. Setelah perlawanan, The Usos berhasil balikin keadaan dan ngusir mereka. Opening yang bagus buat Raw hari ini. Kalau Jey yang buka acara emang cucok banget, penuh energi dan penonton juga kegirangan. Tapi kesannya agak buru-buru gak sih buat nyatuin The Usos lagi? Apalagi butuh waktu lama juga buat bikin mereka dulu berantem. Untungnya mereka masih nunjukin kalau ada hal yang perlu diberesin. Semoga ceritanya terus berlanjut. Adam Pearce yang kesel langsung telepon Nick Aldis, nyalahin dia soal kemunculan gak terduga dari The Bloodline di Raw dan nuntut supaya Aldis lebih tegas ngatur rosternya. Dominic Mysterio dan anggota Judgment Day lainnya nyamperin Adam Pearce. Dom yang pengen tanding lawan mantan juara akhirnya tahu kalau dia bakal lawan Damian Priest di main event. Walaupun ada yang ngingetin, Dom tetap pilih buat bertanding sendiri tanpa backup, pengen hadapin Damian Priest sendirian. Langsung aja ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara Sheamus melawan Ludwig Kaiser. Kaiser sempat unggul, nabrakin Sheamus ke tiang ring dan fokus nyerang lengannya. Setelah Sheamus berhasil balikin keadaan, mereka balik ke ring. Setelah iklan, Sheamus hajar Kaiser dengan The Beach khasnya dan lompat dari atas tali buat clothesline. Kaiser balas dengan powerbomb, tapi Sheamus langsung mendaratkan knee strike yang diikuti bro kick buat ngepin untuk memenangkan pertandingan. Lagi-lagi pertandingan solid dari Sheamus dan Kaiser, tapi sayangnya penonton agak sepi jadi kurang berasa gregetnya. Kayaknya penonton gak sadar kalau mereka lagi nonton pertandingan yang bagus. Tapi bisa kelihatan juga kalau Ludwig Kaiser makin solid, soalnya berani adu fisik sama Sheamus. Dalam video promo, Rhea Ripley ngecam Raquel Rodriguez, bilang kalau Rodriguez itu egois dan nyalahin dia soalnya udah berkhianat. Rhea Ripley menegaskan dia bakal ngejar gelar Women's World Championship tanpa henti dan ngingetin Rodriguez dan Liv Morgan kalau mereka harus ngelakuin apapun buat nyegah dia. The Usos ketemu sama Sami Zayn yang ngajak Jey buat ngobrol berdua aja. Sami nanyain Jey soal gabung lagi sama Jimmy setelah semua pengkhianatan yang dulu mereka lakuin. Dan nanya kenapa Jey mau ketemu sama Roman Reigns. Jey bilang kalau Solo Sikoa bisa jadi ancaman lebih besar daripada Roman. Pas Sami nyaranin supaya Jey gak ikut-ikutan, Jey jawab kalau Sami gak bakal ngerti situasinya soalnya dia bukan keluarga. World Heavyweight Champion Gunther muncul di video promo yang nyebut Cody Rhodes sebagai anak emas dan juara tanpa nyali. Dia ngekritik Cody karena libatin orang lain, termasuk Randy Orton dalam urusannya. Gunther ngingetin Cody soal tag team match mereka yang akan datang di SmackDown dan menantangnya buat inget gimana rasanya dicekik sama Gunther. Bilang kalau Cody cuma juara kelas 2 aja. Lanjut ke pertandingan antara Zelina Vega melawan Ivy Nile. Vega dan Nile langsung adu kekuatan, dengan Nile nunjukin kekuatannya dan Vega yang ngebalas dengan Meteora dari apron. Setelah jeda iklan, Nile berhasil nge-execute suplex yang hampir bikin Vega kalah. Vega terus fokus nyerang lutut Nile dan hantapin knee strike. Waktu Vega nyoba kotret, Julius Creed ikut campur bikin perkelahian di sisi ring antara The Creeds dan Joaquin Del Toro. Di dalam ring, Nile berhasil ngehajar Vega dengan swinging Uranage untuk memenangkan pertandingan. Match yang kurang oke antara Zelina Vega dan Ivy Nile, banyak gerakan yang berantakan kayak mereka itu nggak nyambung. Jimmy Uso ngecek Jey, nanya soal obrolannya sama Sami Zayn. Jey jelasin kalau Jey ngingetin Sami kalau Sami itu bukan keluarga, tapi dia juga ngakuin kalau Sami pernah dukung dia pas Jimmy nggak ada.
Jimmy nawarin buat ngomong langsung sama Sami, ngasih tahu Jay kalau dia cuma mau ngobrol, walaupun Jay agak sedikit khawatir kalau itu bisa jadi masalah. Lanjut ke segmen brutal dari Seth Rollins dan Bronson Reed. Seth Rollins masuk ring dan ngakuin kalau Bronson Reed bikin dia kerja ekstra keras, sesuatu yang dia hormati. Reed pun Adam Pearce coba ngehalangin, Rollins tetap pergi buat ngehajar Reed. Rollins ngayun pintu truk ke arah Reed dan ngestom dia di atas mobil. Tapi pas Rollins mulai ngomong ke kamera, Reed nyerang lagi, ngelempar tempat sampah dan ngehit Death Valley Driver lewat meja-meja yang kebet. Segmen yang keren banget antara Seth Rollins dan Bronson Reed. Reed emang lagi naik banget sekarang, jadi nggak sabar buat lihat match mereka di Crown Jewel. R-Truth ngobrol sama Otis, Akira Tozawa, dan Maxxine Dupri sambil bercandaan. The Miz datang, minta maaf bentar ke R-Truth, tapi dibalas sama tamparan. Truth dengan lucu ngingetin Miz soal The Wyatts yang bakal menghantui hidup Miz selamanya. Lanjut ke pertandingan triple threat match antara Rey Mysterio dan Dragon Lee melawan New Day melawan The War Raiders. Pertandingan dimulai dengan Lee dan Kingston sempat kerja sama lawan Ivar, tapi chaos langsung terjadi. Ivar sempat nguasain sebelum New Day berhasil balikin keadaan. Kingston ngehit double boom drop ke Ivar dan Mysterio, terus lompat ke semua lawannya. Di akhir pertandingan, Woods gagal nyerang dan Kingston kena setup buat 619-nya Mysterio. Chad Gable ikut campur ngejatuhin Mysterio. The War Raiders langsung manfaatin situasi, nyerang Kingston dengan combo springboard clothesline German suplex mereka, dan Eric berhasil ngepin untuk memenangkan pertandingan, ngamanin kesempatan buat tag title. Pertandingan triple threat yang keren buat nutup turnamen. The War Raiders udah jadi favorit yang kuat sejak balik lagi dengan gimmick lama mereka setelah cedera lama. Para komentator ngasih update tentang Seth Rollins setelah berantem sama Bronson Reed. Rollins ngalamin sakit punggung dan udah dibawa ke rumah sakit terdekat. The Miz dengan marah ngehadap Adam Pearce soal kurangnya keamanan. Adam Pearce hanya senyum dan nunjuk ke belakang Miz, di mana The Final Testament minus Paul Ellering lagi nunggu. Karrion Kross ngingetin Miz untuk nemuin Bo Dallas dan bilang suruh jauh-jauh dari urusannya Kross. Kalau enggak, kaki Miz bakal dipatahkan sama Final Testament. Jimmy Uso nyari Sami Zayn dan ketemu Jey Uso di luar. Jimmy nunjuk ke parkiran, di mana Sami Zayn kelihatan lagi ngobrol sama Solo Sikoa. Jimmy ngingetin Jey bahwa mereka bersama dengan Roman Reigns perlu beresin masalah yang ada. Langsung aja ke pertandingan utama di Raw hari ini antara mantan juara dunia Damian Priest melawan Dominic Mysterio. Dominic nyerang Priest sebelum bel berbunyi, langsung dapat keunggulan awal. Damian Priest sempat nguasain pertandingan, tapi Dom dorong dia ke tiang ring, lalu luncurin suicide dive. Walaupun Priest ngebalas dengan ngalahin McDonagh pakai kursi untuk memenangkan pertandingan. Setelah kalah, Priest yang marah langsung ngehajar Dom dengan Razor's Edge dan terus nyerang dia pakai kursi. Priest masuk lagi ke ring dan satu lagi ke Dom. Nih, ending yang kurang oke buat Raw hari ini. Dominic berhasil menang lawan Damian Priest, tapi Priest langsung ambil kembali kekuatannya dengan ngehajar mereka habis-habisan. Jadi, gunanya Priest kalah apa coba? Aku gak suka endingnya bikin semua orang yang terlibat kelihatan jelek. Tapi jujur, aku gak nyangka Dominic bisa nyuripin dari Damian Priest. Tapi aku juga seneng sih, soalnya ini berarti Dominic sekarang ada di antrian buat pertandingan gelar. Nonton Gunther yang ngancurin Dominic habis-habisan pasti bakal seru. Episode Raw yang lumayan, penontonnya agak sepi, bikin suasana sedikit boring. Tapi nggak ada yang terlalu buruk sih. Aku cuma nggak suka dengan booking di ending acara. Tapi ya, mau gimana lagi? Kalau menurut kalian, gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Now is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love.